Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirayuda Pratama dari kelas 12 RPLC, nomor absen 32. Dan untuk judul proyek saya kali ini yaitu Tajwid Knowledge atau pengetahuan tajwid. Jadi untuk pertama saya akan menjelaskan tentang database dulu. Nah, untuk database saya beri nama DB tugas akhir. Nah, untuk tabel-tabelnya ada tabel soal, tabel konten, tabel report, tabel santri, dan tabel user. Di tabel soal sendiri ada ID soal sebagai primary key, ada soal, ada kunci jawaban A sampai D, ada kunci jawaban yang benar, ada tanggal dibuatnya kapan, sama status soal itu aktif atau enggak. Di tabel konten sendiri ada ID judul yang berperan sebagai primary key, ada judul konten itu sendiri, dan juga ada teks atau penjelasan dari konten tersebut. Di sini ada tabel report. Nah, tabel report sendiri memiliki ID report sebagai primary key, ada nama, email, sama pesan. Di tabel santri sendiri ada ID santri sebagai primary key, ada nama santri, ortu, lahir sebagai tanggal lahir, JK atau jenis kelamin, email ortu, nomor ortu, dan alamat. Di tabel user sendiri ada email yang berperan sebagai primary key, ada password yang saya enkripsi menggunakan MD5, dan ada level. Di sini saya menggunakan 2 level yaitu user dan admin. Untuk gue sendiri saya rasa tidak perlu untuk dimasukkan ke tabel user ini. Oke, kita lanjut ke cara kerja sistem. Nah, di sini ada halaman untuk login ya. Jika belum memiliki akun, kita bisa melanjutkan sebagai quest atau daftar. Kita ke halaman quest terlebih dahulu. Nah, di sini masih saya katakan ada bug ya, karena huruf Arab pun tidak tampil di sini seperti ini. Ini sebenarnya Arab. Awalnya saya buat website ini tuh tidak apa-apa, nggak terjadi error seperti ini. Atau kenapa setelah saya perkembangan lagi, saya update lagi, itu font Arabnya itu berubah jadi seperti ini, error. Nah, untuk di halaman quest sendiri cuma ada 1 sama 2 bagian. Yang pertama bagian 1. Nah, bagian 1 pun di halaman quest ini tidak begitu lengkap ya. Ada idhar, ada idgham, ada iklab. Pertama ke idhar dulu. Nah, di sini juga ada bugnya, ini huruf Arab tidak muncul. Nah, di sini selain penjelasan seperti ini, saya mencantumkan video juga karena menurut saya sebagian orang pun lebih paham jika diterangkan melalui visual video seperti ini daripada tulisan. Oke, yang lainnya sama saja. Nah, sama saja, bagian 2 juga sama saja. Nah, ini karena Anda adalah gue, silahkan daftarkan diri Anda untuk mendapatkan fitur-fitur yang lain.
Nah, sekarang kita menuju ke daftar. Nah, email di sini terserah ya. Contoh, misalkan saya di sini buat contoh @gmail.com, password. Nah, langsung kita bisa login di sini. Nah, ini adalah halaman questnya. Oke, di sini terdapat tajwid knowledge dan juga penjelasannya. Oke, mulai pembelajaran. Nah, bugnya tetap sama ya. Huruf Arab tidak bisa muncul di sini. Nah, di sini lebih lengkap ya karena user jadi lebih lengkap. Di sini ada bagian 1. Nah, ini penjelasannya. Sama saja dalamnya, namun lebih lengkap. Nah, tadi kan di quest cuma ada idad, idgham, iqlab. Di sini ada ikhfa syafawi sama idgham mimi. Kita kembali ke halaman beranda ya. Nah, ada bagian 2 juga, yaitu lanjutan dari bagian 1, isinya sama saja. Nah, juga ada macam-macam irama dalam membaca Al-Quran. Nah, ini poin plusnya ya, karena membaca Al-Quran itu dikatakan kalau menggunakan lagu itu lebih indah didengarkan. Nah, di sini saya jabarkan, saya kasih videonya biar kita lebih paham dan lebih ada variasi dalam membaca Al-Quran. Nah, nilai plus lagi dari website ini adalah ketika kita selesai belajar di bagian 1 ataupun bagian 2, di sini ada kuis sederhana. Itu kuis sederhana berguna untuk mengukur seberapa jauh Anda sudah paham. Kita mulai kuis. Nah, di sini ada kuisnya ya. Nah, karena tadi menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah itu terdapat terdapat bak. Nah, di sini saya menggunakan huruf biasa. Jadi seperti ini ya, nun mati. Nah, huruf nun di huruf hijaiyah kan tidak seperti ini ya pastinya ya. Ya, tapi karena ada bak, jadi saya rubah seperti ini. Sebelum kita jawab satu soal saja, langsung jawab. Oke, di sini akan tertera jumlah jawaban benar 0, jumlah jawaban salah 1, jumlah jawaban kosong 14. Nilainya 0. Oke, selesai untuk kuis sederhana. Nah, di bagian bawah website tersebut ada kotak kritik dan saran. Nah, seumpama saya tuliskan nama saya ya, emailnya, terdapat bug pada huruf hijaiyah. Nah, nanti kritik dan saran tersebut akan langsung otomatis terkirim ke admin. Untuk yang terakhir, ini update terbaru dari website saya, yaitu saya cantumkan
nama tempat pendidikan Al-Quran saya, yaitu Taufikur Rahman, yang dimana di update terbaru ini saya berikan form pendaftaran untuk ke TPQ saya. Nah, sudah ada, tinggal kita isi. Kan biasanya orang jahil atau apa ya, nggak diisi langsung di submit gitu. Kalau di sini, kalau dia nggak diisi itu nggak bisa disubmit. Jadi semua yang ada di sini wajib diisi. Semua nama santri saya, tua, tanggal lahir saya, nah, 2002 November tanggal 26, laki-laki, email orang tua, nomor HP, alamat Jalan Majen Sungkono. Oke, kita submit. Nah, kalau kita sudah masuk kembali ke halaman user, tandanya submit kita berhasil atau kita selesai untuk mendaftar. Nah, sekarang untuk kita pindah ke halaman admin. Nah, kita sign out dulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu akun untuk admin, yaitu email yang ini. Kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini terdapat sub menu atau sub dashboard. Yang pertama ada soal kuis. Nah, soal kuis seperti yang tadi di halaman user ya, ada kuis. Nah, seumpama ada user yang bilang, admin, soalnya update dong, atau ada bug nih di soal ini, tolong benerin. Nah, di sini terdapat aksi yaitu update. Oke. Nah, di sini kita rubah sesuai keinginan kita. Kalau sudah, kirim. Kalau reset ini kembali ke awal kali soal tersebut. Nah, ada action delete. Delete otomatis menghapus soal tersebut dari tabel soal atau tabel kuis. Yang kedua ada tabel konten. Nah, tabel konten di sini ada judul seperti idhar. Nah, teksnya yaitu yang ada di sini. Nah, seumpama di kritik saran ini ada user yang mengirimkan ada bug, admin tolong dibenerin. Nah, kita update. Sama saja seperti update kuis, kita rubah sesuai keinginan kita, tinggal kirim. Oke. Di sini ada kritik dan saran. Nah, ini yang saya tadi tuliskan ya, nama Yuda, email yuda@gmail.com. Ada pesan, terdapat bug pada huruf hijaiyah. Oke. Di sini kita aksinya bisa hapus. Nah, otomatis hilang, dari database pun hilang. Ada user di sini. Kalau sekiranya dalam kurun waktu beberapa hari atau beberapa bulan admin tersebut melakukan pembersihan database, bisa dilakukan dengan membersihkan ini user. Jadi nggak menumpuk-numpuk lah istilahnya. Jadi saya daftarkan diri saya tadi ya, yuda@gmail.com, nama usernya itu atau email usernya. Yang kedua ada santri. Nah, tadi kan saya sudah mendaftarkan diri saya ya atas
atas nama Yuda, nomor tunangan, tanggal lahir yang tertera, dan seterusnya ini. Nah, fungsinya dari tabel santri di sini adalah tempat pendidikan mestinya memiliki data siapa saja yang mendaftar. Nah, di sini sudah ada lengkap tercantum. Untuk perkembangan selanjutnya saya akan berikan untuk cetak data semua ini ya, entah itu bentuk PDF atau yang lainnya. Untuk kelebihan sistem saya sendiri, yang pertama terdapat di kuis ya, ada kuis. Nah, di sini jika kita sudah menjawab, contohnya saya jawab seperti ini, terus dia curang gitu, mau ke beranda, terus lihat jawaban di bagian 1 atau bagian 2, otomatis soalnya pun teracak dan jawabannya pun hilang. Terus kalau seumpama siapapun yang menjawab ini mau mencontek dengan temannya, nomor 1 apa gitu kan, pasti soalnya beda karena sudah saya acak. Itu kelebihannya. Sama untuk update selanjutnya, di sini setelah kita submit, saya akan menambahkan untuk lihat siapa saja yang sudah terdaftar, sama cetak bukti pendaftaran. Nah, menurut saya cetak bukti pendaftaran itu penting karena kalau kita datang ke sana hanya dengan modal omongan saja, takutnya juga ada nama santri yang sama atau kita diragukan lah istilahnya, itu kita memiliki bukti pendaftaran ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai website saya sendiri. Untuk nilai plus selama prakering saya, wah banyak sekali sih. Yang tentunya ya saya lebih mengenal dunia pekerjaan. Saya bisa berbaur dengan orang-orang yang istilahnya usianya jauh di atas saya. Karena di tempat prakering saya sendiri awalnya ada 3 siswa magang dari SMK 4 berbeda jurusan, tapi sampai akhir yang bertahan hanya saya. Di sana tidak ada coding sama sekali, jadi saya tidak ada coding sama sekali ya. Maklum, untuk perkembangan website saya sendiri cuma sedikit. Terus tapi di sana saya mempelajari ilmu-ilmu baru seperti ilmu dari teknik komputer dan jaringan, karena di sana menggunakan jaringan juga. Ketika ada problem atau masalah, saya dimintai bantuan untuk membenarkan, dan alhamdulillah saya bisa. Terus ilmu baru lagi yaitu anak multimedia. Di sana kemarin yang multimedia dari kelas multimedia dari SMK 4 itu kan dikembalikan, itu saya menggantikan. Jadi seumpama perusahaan butuh dokumentasi ini itu dan sebagainya, itu saya yang melakukan. Nah, di situ ilmu baru bagi saya. Dan juga ada editing video, editing foto juga, ada desain juga. Itu nilai plus selama saya prakering. Jadi intinya saya lebih tahu dunia kerja itu seperti apa. Oke,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.